Bagaimana membuat kalimat yang menunjukkan kepemilikan di dalam bahasa Arab? Jangan lupa yang satu ini ya. Assalamualaikum sahabat YouTube semua. Kali ini di channel Alikna Family kita akan membahas bagaimana cara membuat suatu kalimat yang menunjukkan kepemilikan di dalam bahasa Arab ya. Jadi untuk menunjukkan kepemilikan itu sahabat YouTube semua ada beberapa kata yang bisa kita gunakan ya. Ada rumusnya. Yang pertama kita bisa menggunakan kata inda. Ain nun dal ya. Inda ini menunjukkan kepemilikan yang dia itu sebenarnya itu kata zorof ya, tapi kita bisa menggunakannya sebagai kalimat kepemilikan yang apabila dia digabungkan dengan dhamir muttasil dan setelahnya itu ditentukan apa benda yang dimilikinya. Ya, misalkan gini, ada kalimat nahnu, kita, ya, kita gabungkan nahnu itu dengan inda, maka dia menjadi indana. Kemudian apa kalimat atau kata yang ditunjukkan itu sebagai sesuatu yang dimiliki? Misalkan kitab, buku. Maka kita menggabungkannya dengan indana kitabun. Ya, itu digabungkan indana kitabun yang artinya kami memiliki buku. Ya, kami memiliki buku. Itu yang pertama, indah. Kemudian sahabat YouTube semua ada yang kedua, kita menggunakan lam yang digabungkan dengan dhamir muttasil juga. Kemudian setelah dhamir muttasil maka ditentukan apa kata yang ditunjukkan itu sebagai benda yang dimiliki. Misal kita bisa mengatakan lam yang kemudian digabungkan dengan kata dhamir muttasil nahnu menjadi lana ya. Lana kitabun ya, yang artinya buku milik kami, buku punya kami ya. Kita misalkan mau bikin lagi lamnya misalkan digabungkan dengan dhamir muttasil yang menunjukkan arti mukhatab ya, engkau misalkan anta. Berarti kalimat lam itu tadi kata lam kita gabungkan dengan dhamir kaf mukhatab, berarti laka kitabun, punyamu buku ini, atau buku punyamu, buku milikmu, begitu. Itu tadi yang kedua. Nah, kalau yang ketiga, sahabat YouTube semua, kita bisa menggunakan kata dhamir muttasil yang langsung digabungkan dengan isimnya. Ya, dhamir muttasil yang digabungkan dengan isim yang menunjukkan benda yang dimiliki. Misalkan benda yang dimiliki itu adalah kitab ya, buku. Berarti buku itu kita gabungkan dengan dhamir muttasil hum misalkan ya, hum mereka. Berarti kita gabungkan kitabuhum, langsung digabungkan kitabuhum. Kita mau gabungkan juga dia dengan dhamir anta misalkan, berarti kita bilangnya kita buka. Kalau kita mau menyatakan bukuku berarti kitabi. Nah, begitu. Itu langsung digabungkan ya. Dan kemudian rinciannya seperti ini ya sahabat YouTube semua. Nah, ini dia. Sudah ada penjelasannya di sini ya. Nah, kalau dia domirnya huwa, misalkan huwa ada indah, berarti dia indahu ya. Kalau dia pakai lam tadi berarti dia lahu. Huwa wawnya itu dibuang menjadi lahu gitu ya. Dan kalau dia mau menjadi kitabuhu, kalau dia mau langsung isimnya disambungkan dengan domirnya yang merupakan jenis ketiga tadi, maka dia menjadi kitabuhu, gitu ya. Artinya bukunya, buku laki-laki, dia laki-laki ya. Kemudian kalau dia huma domirnya, sahabat YouTube semua, kita bisa gunakan kalau indah, dia menjadi indahuma. Kalau dia pakai lam kepemilikannya, maka dia menjadi lahuma. Kalau dia langsung domirnya mau digabungkan dengan isimnya, dia menjadi kitabuhuma, yang artinya buku mereka berdua. Nah, kalau kita mau gabungkan dengan hum, dia menjadi indahum. Kalau kita mau gabungkan dengan lam, humnya dengan lam, dia menjadi lahum. Dan kalau jenis yang ketiga yang digabungkan dengan dhamir muttasil, dia menjadi kitabuhum, yang artinya buku mereka.
Oke, kita lanjut lagi. Hiya, hiya. Nah, kalau hiya ini dia domirnya berubah menjadi ha ya, teman-teman semua. Maka hiya itu dia menjadi ha. Maka kalau dimasukkan kepada indah, dia menjadi indaha. Kalau dimasukkan kepada lam menjadi laha, dan kalau dimasukkan kepada isimnya secara langsung dia menjadi kitabuha. Artinya bukunya, buku milik dia perempuan. Ya. Kemudian kalau dia huma, itu tadi sudah jelas ya, huma laki-laki dengan perempuan itu sama. Kemudian kalau hunna, hunna dia menjadi indahunna, dia tidak ada yang dibuang ya sahabat YouTube semua. Hunna indahunna, kalau dia pakai lam menjadi lahunna, kalau digabungkan langsung dengan domirnya dia menjadi kitabuhunna. Itu dia. Kemudian kalau dia dengan anta ya, maka dia diubah semuanya teman-teman hanya menjadi huruf kaf yang berbaris fathah. Ya, dia menjadi indaka. Kalau dia dengan lam, maka dia menjadi laka. Kalau dia digabungkan langsung dengan domirnya, dengan isimnya, maka dia menjadi kitabuka. Ya, oke, baik sahabat YouTube semua. Di sini ada yang mau saya jelaskan bahwa perbedaan antara indah dengan lam dengan domir yang langsung dimutasilkan, yang digabungkan dengan isimnya adalah bahwa kalau kita mengungkapkan kalimat kepemilikan dengan indah, itu artinya dia kami memiliki, ya, kami memiliki buku. Misalkan indana kitabun, berarti artinya kami memiliki buku, begitu ya. Sementara kalau dia pakai lam, ya, dia artinya agak sedikit berbeda. Misalkan lana kitabun, berarti kita mengatakan buku milik kami. Ya, kelihatan bedanya ya teman-teman semua ya. Kalau tadi dia kepemilikannya di awal, sementara ini dia kepemilikannya itu lebih simple ya, dan dia di akhir, buku milik kami gitu ya. Sementara kalau kita gabungkan domirnya langsung dengan isimnya, maka dia tidak lagi menggunakan kata milik, tapi dia langsung kepada kata gantinya. Jadi misalkan kita katakan kita buka, dia menjadi artinya bukumu, gitu. Kalau kita katakan kita buna, berarti dia artinya menjadi buku kami. Kalau kita katakan kita bukum, berarti buku kalian. Ya, dia langsung tidak menggunakan kata milik-milik lagi. Ya, oke, kita lanjut lagi, sahabat YouTube semua, kepada pembahasan domir-domirnya bagaimana jadinya. Ya, oke, sekarang kepada antuma, yaitu kalian berdua. Kalau dia digabungkan dengan inda menjadi indakuma. Di sini nampak perbedaan ya. Antumanya alif, nun dan tanya itu dibuang, diganti menjadi huruf kaf menjadi kuma, sehingga digabungkan dengan indah dia menjadi indakuma. Kalau dia kepada lam menjadi lakuma, dan kalau kepada domir yang digabungkan dengan isimnya secara langsung dia menjadi kitabukuma, yang artinya buku kalian berdua atau buku milik kalian berdua. Oke, kalau dia antum yang artinya kalian laki-laki, dia menjadi kum ya. Alif, nun dan tanya dibuang, dia diganti menjadi huruf kaf sehingga menjadi kum. Nah, lalu kalau digabungkan dengan indah dia menjadi indakum. Kalau digabungkan dengan lam menjadi lakum. Nah, kalau digabungkan disambungkan dengan isimnya secara langsung dia menjadi kitabukum, yang artinya buku kalian, kalian laki-laki. Nah, kalau anti, kalau tadi anta dia ka, ya, maka kalau anti dia menjadi ki, ya. Itu dia. Anti menjadi indaki, laki dan kitabuki. Artinya bukumu perempuan. Antuma, yang ini antuma yang perempuan, dia sama seperti antuma yang laki-laki ya, tetap kuma dia. Jadi indakuma, lakuma dan kitabukuma. Oke. Kemudian kalau dia antunna,
Nah, ini kaliannya itu kesemuanya adalah perempuan, maka dia alif, nun, dan ta-nya dia diganti menjadi kaf ya teman-teman. Kaf yang berbaris domah, sehingga kalau disambungkan dengan inda dia menjadi indakunna. Kalau disambungkan dengan lam dia menjadi lakunna, dan kalau disambungkan secara langsung dengan isimnya dia menjadi kitabukunna. Kemudian kalau ana, nah ini ana dia semuanya langsung berbeda teman-teman ya, langsung diubah secara keseluruhan, dia menjadi huruf ya yang berbaris sakin. Sehingga kalau digabungkan dengan indah, dia menjadi indi. Kalau disatukan dengan lam, dia menjadi li. Dan kalau disatukan langsung dengan isimnya, dia menjadi kitabi. Artinya buku saya atau buku milik saya. Ya. Nah, kalau dia kepada nahnu, ini yang terakhir tadi sudah kita berikan contohnya. Huruf nunnya yang pertama dan huruf nun yang pertama dan huruf yang kedua, huruf nun dan ha itu dibuang ya, sehingga kembali tinggal nun yang terakhir dan dia dibaris fathahkan dan sekalian dipanjangkan, ditambah alif di akhirnya. Pada akhirnya dia menjadi na. Nah, kalau dia digabungkan dengan inda, dia menjadi indana. Indana kitabun, kami memiliki kitab ya, kami memiliki buku. Kalau digabungkan dengan lam dia menjadi lana, yang artinya lana kitabun berarti buku milik kami. Atau juga bisa kita buat kitabun lana menjadi buku milik kami. Nah, kalau dia langsung digabungkan dengan huruf na, mutasil, kitabuna, dia menjadi artinya simple, menjadi buku kami. Nah, jadi itu tadi perubahan-perubahan ya, sahabat YouTube semua yang harus dipahami pelan-pelan. Insya Allah kita bisa paham bahwa ketika domir itu dia dimutasilkan, digabungkan dengan isim yang lain, maka ada sedikit perubahan. Begitu ya. Baik, terima kasih sahabat YouTube semua. Mungkin sekian aja dulu penjelasan mengenai kepemilikan dalam bahasa Arab ini. Insya Allah nanti akan kita lanjut kepada part yang kedua. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.